Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Sinta Paramesti Lestari. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan berdharma wacana dan mengangkat tema tentang cinta kasih menebar kedamaian. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu cinta kasih. Cinta kasih adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa kerja yang kita lakukan adalah kewajiban yang harus dilaksanakan, serta menjadi sangat mulia tatkala tidak semata-mata berdasarkan keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebihan. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Bhagavad Gita bab 2 halaman 70 dijelaskan Apuryamanam Acalya Prasistam Samudram Apah Prawicati Yatwat Tatwa Kama Yantraci Prawicanti Sarwa Sasantin Apnoti Nakama kami. Artinya, hanya orang-orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus, yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan yang selalu terisi untuk tetap tenang untuk mencapai kedamaian. Bukan orang-orang yang berusaha mengisi keinginan untuk mencapai ketenangan. Umat sedharma yang berbahagia, ada kalanya perbuatan manusia yang digerakkan oleh sebuah mesin bernama keinginan. Mesin ini diberikan kesempatan untuk menyalakan, maka sebuah gerbang kegelisahan telah terbuka, menunggu untuk menjadikan lingkaran dalam perjalanan hidup. Belajar dari pesan-pesan penuh makna nilai kasih sayang ini, saya mengajak umat sedharma untuk membuka ruang hati masing-masing demi sebuah pembelajaran tentang kisah cinta kasih dari sekuntum bunga. Saya akan menjadikan bunga sebagai contoh dalam cinta kasih kali ini. Ada 4 pesan yang dititipkan ke batin kita semua oleh bunga yang saya akan jelaskan. Yang pertama, bunga selalu berusaha menuju dan mengarah ke atas, karena setiap perjalanan rohani harus membuat kita semakin bergerak maju, mengurangi beban-beban keinginan duniawi, sehingga membuat langkah kita menjadi ringan dan akan lebih mudah menuju perdamaian. Bunga sudah melakukannya, bahkan di kata-kata terendah pun bunga selalu berusaha untuk mengarahkan dirinya ke atas, seolah-olah berpesan, lepaskanlah bebanmu, egomu, mari kita bergerak untuk maju. Yang kedua, bunga selalu memancarkan aroma keharuman. Tak terbantahkan oleh sebagian besar dari bunganya memancarkan aroma keharuman. Tidak peduli apakah dia tumbuh di sawah, di ladang, bahkan di pinggir jalan sekalipun. Baik tangan kanan ataupun tangan kiri yang digunakan untuk memetik bunga yang tadi, bunga itu tidak akan terpengaruh karena dia tetap memancarkan keharuman dan kesempurnaan. Yang ketiga, bunga tidak pernah menuntut untuk tidak mengeluh. Kehidupan seharusnya berubah karena tiada yang kekal kecuali perubahan itu. Tatkala bunga harus digantikan keberadaannya oleh buah, maka bunga menunjukkan sebuah pelajaran yang tak bernilai, yaitu jangan pernah mengharapkan kehidupanmu berjalan sesuai dengan keinginanmu.
Karena kebahagiaan datang, bersiaplah untuk menerima penderitaan. Karena seperti yang kita ketahui, hidup itu bergilir. Akan misalnya kita sekarang sedang ada di atas, suatu saat kita bakal ada di bawah, karena hidup itu terus berjalan dan bergulir. Ya. Keempat, pengorbanan tanpa pamrih dari sang bunga. Bahwa manakala dia harus gugur dan rontok ke tanah, sebuah pengorbanan besar tanpa pamrih ia lakukan, yaitu dengan membiarkan dirinya hancur terurai, kemudian menjadi pupuk penyubur bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Pesan penuh makna nilai kasih sayang yang dari bunga ini adalah manakala dalam keadaan serba kekurangan, bahkan ketika penderitaan datang, dia masih sempat untuk membuat hidup bermanfaat bagi makhluk lain. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam diri kita sudah ada bibit kasih sayang dan kedamaian. Dia akan tumbuh ketika kita menyiraminya dengan kedamaian serta memberikan diri kita itu kesabaran dan berhenti untuk menaruh bibit-bibit yang jelek seperti kebencian dan kemarahan. Salah satu jalan menumbuhkan bibit kasih sayang dan kedamaian adalah cinta kasih. Dengan sentuhan hangat, kasih sayang tidak seharusnya saling membenci dan tidak ada persaingan dengan menyakiti orang lain. Kita hidup harus saling menyayangi satu sama lain. Jika bibit kasih sayang yang kita tanam kemudian diairi dengan siraman keikhlasan serta pupuk dengan kenyamanan, maka suatu saat akan mekar bunga-bunga sejati. Demikian tadi pesan Dharma Wacana yang saya ambil dari sebuah kisah dari bunga. Demikian itu mungkin dapat saya sampaikan. Tentunya semoga contoh tadi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari dan mengambil kisah dari bunga yang penuh keikhlasan dalam semasa dia tumbuh. Mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.